Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali untuk berdoa, datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang betul-betul penuh kerinduan, ingin bertemu dengan Dia. Ini berbincang-bincang dengannya melalui doa. Mari kita memulainya dengan satu pujian. Yesus Gembalaku. Selalu gembalaku, dihantarnya aku. Selalu gembalaku, dihantarnya aku di padang rumput yang hijau, telaga air tenang. Baik, kedua, diberinya jiwaku segar dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakal. Kita nyanyikan bait-bait berikutnya dengan tenang, dengan suara yang lebih kecil. Biarlah kita betul-betul siap datang ke kaki Tuhan seperti Maria, mau mendengar suaranya. Bait ketiga, tak usah takut hatiku di lembah maut gelap, dengan suara yang lebih kecil. Tak usah takut hatiku di lembah maut gelap, sebab ku rasakan tongkatmu, penghiburan tetap. Bait keempat, kau panggil ke perjamuan, di depan musuhku, kepalaku urapi dan limpah cawanku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami merasakan Engkau menjadi gembala kami di dalam waktu-waktu yang telah kami lewati. Dan dengan iman kami percaya Engkau akan menjadi gembala kami, khususnya di dalam memulai hari ini sampai nanti menjelang gelap. Engkau yang memimpin hidup kami, dan kami mau mempercayakan semua hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, ini kami, berikan kami hati yang rindu untuk bertemu dengan Engkau, untuk mencurahkan segala isi hati kami hanya kepada Tuhan. Mari kita mendoakan beberapa pokok doa. Kita doakan untuk persiapan seluruh gereja di seluruh dunia memperingati Paskah Jumat Agung. Biarlah kita semua sungguh-sungguh mempersiapkan hati
semeja makan dengan Tuhan dan mengingat kesengsaraannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa bagi seluruh gerejamu, khususnya gereja kami dan kami secara pribadi memperingati Jumat Agung pada hari-hari yang akan datang. Tuhan, tolong kami agar kami betul-betul kembali mengingat kasih Tuhan sampai mati bagi kami. Kami mengingat bagaimana Engkau dicambuk. Kami mengingat Engkau mati dengan mahkota duri yang mencucurkan darah. Yang sebenarnya kami yang mengalami itu. Biarlah kasih kami ditumbuhkan kembali. Komitmen kami hanya hidup untuk Tuhan terus dikobarkan. Tolong kami ketika khususnya semeja makan dengan Engkau, biarlah kami sungguh-sungguh mengingat kasih Tuhan yang luar biasa itu. Sertai ibadah Jumat Agung dan Paskah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian. Yesuslah gembalaku. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya. Kita nyanyikan bait 1, 2, 3. Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Bait kedua. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kelepasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Bait ketiga. Yesuslah sahabat kami, pelindung jalan hidup. Peliharakanlah domba-Mu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Satu bagian firman Tuhan yang mendasari doa kita pada saat ini, saya ambil dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 26. Silakan nanti kita baca ayat 27 sampai 28. Kita baca ayat 25 Lukas 14 ayat 25 sampai 26 dengan judul segala sesuatu harus kita lepaskan untuk mengikut Yesus. Segala sesuatu tidak terkecuali harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Saya bacakan demikian Bapak Ibu. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya, sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya,
anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 20 sampai demikian ya, sampai demikian. Nah, Bapak Ibu tadi diawali dengan satu kalimat, pada suatu kali banyak orang. Nah, mungkin kalau kita kaitkan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, banyak 5.000 orang. Tapi perhatikan pada waktu itu yang dihitung hanya laki-laki, bukan? Nah, sangat mungkin biasanya kalau kegiatan-kegiatan rohani ya, khususnya kalau kita melihat di Indonesia, termasuk di gereja kita, yang paling antusias wanita. Banyak perempuan-perempuan yang ikut. Nah, cobalah kita hitung secara mentah. Wanita itu ya sama dengan laki-laki lah, 5.000. Sudah 10.000. Kita hitung lagi anak-anak, 3.000. Nah, 3.000 ditambah 10.000 sudah 13.000. Jadi satu stadion kecil penuh. Orang-orang banyak mengikuti dia. Nah, kalau gereja melihat orang-orang seperti itu senang ya. Banyak jemaat. Gereja penuh sesak. 13.000. Senang hamba Tuhan. Nah, mungkin ada hamba Tuhan kalau melihat kondisi seperti itu karena satu kerinduan banyak jemaat. Tidak berani menegur dosa. Tidak berani menantang jemaat untuk melayani. Karena apa? Bisa saja dari jemaat itu ketika ditantang mulai ada kesulitan. Ada yang antre untuk pulang. Ada yang antre, ngapain ke gereja ini? Ya, kita ditegur, seolah-olah kita dipermalukan dengan ditegur dosa. Yesus senang orang banyak karena memang dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa, yang hilang. Tetapi dia mau bukan hanya seorang pengikut. Bukan seorang hanya yang ikut-ikut. Kalau Bapak Ibu masih ingat, pernahkah Tuhan Yesus menegur orang-orang ketika datang dengan motivasi hanya makan roti? Ya, kalau nggak salah di Injil Yohanes. Yesus menegur mereka. Nah, di sana kita mulai melihat Yesus senang orang banyak datang, tetapi dia lebih suka kalau orang itu bukan hanya ikut-ikutan. Karena motivasi sesuatu. Tapi dia mau menjadi seorang murid. Seorang murid yang punya komitmen. Seorang murid yang punya tekad. Hanya hidup mengikut Yesus. Nah, di bagian firman Tuhan yang kita baca, Yesus mulai memisahkan sekian banyak orang. Mana yang ikut-ikutan dengan motivasi tadi? Mana yang betul-betul murid? Yang punya komitmen. Yang hidup mengikut Yesus. Mau berubah hidupnya. Mau dipakai Tuhan untuk melayani dua. Maka dia mulai menyatakan satu kalimat tegas. Yang memisahkan dua kelompok manusia itu. Yesus tidak butuh orang banyak menjadi orang Kristen. Tidak. Yesus butuh seorang murid, walaupun sedikit, tetapi punya komitmen, bahkan berbuah. Berbuah, itulah realitas seorang murid. Karena dia berubah terus, punya komitmen, dan mau memuliakan Tuhan melalui kehidupannya melayani, pasti berbuah. Pasti berbuah. Maka dia tantang orang banyak dengan satu perkataan yang mungkin membuat mereka kaget. Khususnya yang tadi banyak yang ikut-ikutan. Khususnya yang tadi yang mau ikut makan roti. Khususnya yang tadi yang mau melihat tanda mukjizat. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Dia pisahkan mereka. Makanya dia berkata, jikalau seseorang datang kepadaku dan tidak. Nah, ini dia. Membenci bapaknya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan dirinya sendiri, tidak dapat menjadi muridku.
Nah Bapak Ibu, banyak penafsir mulai melunakkan kalimat ini dengan berkata itu mah hanya khusus bagi murid-murid nanti yang 12 rasul yang akan dipilih dengan tugas yang khusus. Nah, tetapi perhatikan kalimat banyak orang. Artinya apa? Semua yang ada di situ. Yang tadi diperkirakan seperti saya bilang 13.000. Semua. Dan itu lebih lagi setiap orang yang datang kepadaku. Tidak terkecuali. Jadi bukan hanya para rasul nanti yang akan dipanggil untuk pelayanan khusus. Setiap orang. Nah Bapak Ibu, jadi kalimat ini cukup tegas. Dan Tuhan Yesus sekali lagi tidak mau orang banyak. Tapi mereka ilalang, bukan gandum. Tidak mau yang mengikut, yaitu ada kalau dikelompokkan kelompok kambing. Tapi dia mau kelompok domba yang taat. Maka dilontarkan kalimat yang keras ini. Saya yakin ketika kalimat ini keluar, beberapa orang mulai ringkas tasnya dan pulang. Kenapa? Sangat bertentangan dengan apa yang diyakini orang Yahudi. Menghormati ayah dan ibu. Dengan kalau mereka melihat kitab Keluaran, kitab Imamat. Kesimpulan hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Loh, kok Yesus sekarang menyampaikan kalimat yang sangat bertolak belakang? Jangan-jangan Yesus ini ajarannya sudah mulai nyeleweng. Jadi sebagian orang mungkin mulai bungkus tasnya pulang. Tapi Yesus tidak tedeng aling-aling. Dia tetap pada kalimatnya. Setiap orang yang datang kepadaku yang tidak membenci bapaknya ibunya. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, sebenarnya yang pertama, Yesus mau menunjukkan kontrasan. Dia mau mengontraskan. Dia mau kita memilih satu pilihan yang utama dalam hidup kita. Bahwa menjadi muridnya. Bukan yang lain. Pengkontrasan. Jadi bukan diartikan secara harfiah kita membenci ayah dan ibu kita, anak-anak kita, saudara kita, istri kita. Tidak. Tapi Yesus mau menarik perhatian kita. Agar kita hanya membuat satu pilihan. Menjadi muridnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu. Yesus tahu. Karena di alam maha tahu nanti ketika ada banyak orang yang mengikut dia yang ambil komitmen. Sangat mungkin ada orang-orang itu yang mengalami penghambatan karena bapaknya, karena ibunya. Termasuk dari agama Yahudi. Termasuk dari jemaat mula-mula. Dan termasuk di dalam jemaat-jemaat berikutnya, bukan? Kalau kita melihat di basis-basis di suatu bangsa tertentu yang bukan Kristen. Ketika mereka menjadi orang Kristen, ada yang dibakar. Ada yang disiksa. Ada yang dibunuh. Ada yang diasingkan. Ada yang tidak diberikan harta gonogini. Sebagai anak, sebagai saudara. Yesus tahu itu. Maka sekarang dia tantang, siapa yang menjadi muridku, yang betul-betul punya komitmen, hanya memilih dia, akan mendapat tantangan seperti itu. Yesus tahu. Dan Yesus meneguhkan mereka, nanti ke depan kalau kamu lakukan itu, ingat, kamu muridku. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak menyuruh kita membenci keluarga kita, siapa saja orang yang kita cintai. Sesama kita untuk supaya mengikut Yesus. Tidak. Tapi dia tahu apa yang kita alami. Walaupun tidak semua orang mengalami gitu. Tapi sebagian. Mulai dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Kemudian orang-orang Kristen di abad-abad berikutnya sampai sekarang.
Dan khususnya di Bali kita tahu itu ada gereja Kristen di Blimbing, Sari. Mereka dipisahkan oleh keluarga mereka. Dan mereka memulai satu perkampungan. Mereka tetap mempertahankan iman mereka menjadi seorang murid. Itulah murid. Termasuk pun diri kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga tidak menyuruh kita lalu menyakiti diri kita karena kita membenci diri kita, tidak. Yesus menyuruh kita tetap mengasihi diri kita sebagaimana dia mengasihi kita. Sampai dia mati di atas kayu salib, bukan? Oh ya. Tapi maksudnya adalah di dalam kita hidup bertumbuh. Kita masih hidup di dalam kedagingan. Ada keinginan nafsu itu yang masih kedagingan. Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, kadang kita malas berdoa. Nah itu. Di situ kita seolah-olah membenci diri kita dengan keinginan yang demikian. Malas berdoa, malas saat teduh. Tuhan Yesus menantang kita demikian. Kalau kita seorang murid, kita membenci itu. Dan kita rindu datang kepada Tuhan untuk berdoa. Kita rindu mendengar suaranya. Walaupun kita sibuk, capek. Nah, keinginan itu dari diri kita. Itulah yang Tuhan Yesus katakan. Bencilah dirimu seperti itu. Dia rindu. Kita membentuk dan memelihara suara Roh Kudus yang rindu hanya mencintai Dia, yang rindu hanya memuliakan Dia. Oh ya, nah itulah maksud yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Nah Bapak Ibu, seorang murid berbeda dengan seorang yang hanya ikut-ikutan. Tadi saya singgung motivasinya. Hanya untuk memperoleh, hanya memuaskan apa yang dia inginkan. Bukankah sampai sekarang ada orang Kristen seperti itu? Itu terseleksi ketika mereka mengalami penderitaan, sakit penyakit, kegagalan di dalam berbisnis, di dalam membangun keluarga. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan. Itu tadi untuk memisahkan seorang yang ikut-ikutan dengan seorang yang betul-betul murid. Yang hanya mengikut Yesus. Terseleksi. Melalui penderitaan. Melalui sakit penyakit. Melalui kegagalan-kegagalan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Atau banyak orang Kristen ketika datang ke gereja. Karena diberkati. Dan ketika Tuhan izinkan. Berkat itu mulai tidak ada. Mungkin selama COVID beberapa tahun yang lalu. Nah, mulai mereka menyingkir dari gereja. Mulai mereka tidak melayani Tuhan. Itulah orang banyak yang ikut-ikutan. Motivasinya yang gak benar. Maka Yesus menantang orang-orang seperti itu. Jikalau seseorang datang kepadaku, kalau tidak membenci ini itu materi yang ada di dalam dunia ini, tidak layak disebut murid. Nah Bapak Ibu, Yesus mau seperti murid yang pertama. Ingat waktu Yesus pertama kali memilih 4 orang murid. Siapa? Petrus, saudaranya. Yohanes, saudaranya. 4 orang. Bagaimana ingat ceritanya waktu Yesus memilih mereka? Mari ikutlah aku. Bagaimana mereka meninggalkan ayahnya di perahu. Mereka meninggalkan jaring perahu sebagai alat untuk mencukupkan kebutuhan fisik mereka sehari-hari sebagai nelayan. Ditinggalkan semua. Mereka fokus menjadi murid walaupun di dalam proses. Masih mereka dalam proses pertumbuhan. Contoh misalnya lebih kelihatan. Waktu Yesus ditangkap. Di cerita Alkitab mereka semua lari. Petrus pun menyangkal Yesus. Mereka belum sempurna menjadi seorang murid yang betul-betul menyerahkan nyawanya. Mati bagi Yesus. Belum. Nah, tapi sudah mulai fokus menjadi seorang murid. Meninggalkan ayah mereka. Meninggalkan alat-alat sebagai memenuhi pencaharian mereka hari lepas hari. Mereka fokus mengikut Yesus dari hari ke hari.
Nah, Tuhan mau seperti itu. Kita menjadi seorang murid yang punya komitmen. Hanya mengikut Dia. Walaupun kadang-kadang kita itu seperti kehidupan kerohanian kita. Turun naik gunung. Wajar. Karena kita masih lemah. Dan di lain pihak memang ada Tuhan menyertai kita dan Roh Kudus menyertai. Tapi kadang-kadang seperti seorang anak yang mau belajar berjalan. Papanya lepaskan tangan. Untuk supaya anaknya bisa berjalan berlari sendiri. Sampai nanti dia bisa. Tuhan juga begitu. Dia mengasihi kita dan dia mungkin sedih ketika kita mengalami pergumulan. Mungkin sampai Tuhan meneteskan air mata. Karena juga perih hatinya di dalam keperihan hati kita. Tapi kadang dia biarkan kita melepaskan tangannya. Agar kita boleh berjalan sendiri, berlari sendiri. Sampai kita dewasa dan dipakai olehnya. Itulah seorang murid. Seorang murid yang betul-betul berdiri di dalam kehidupan imannya mengikut Yesus. Di dalam sejarah gereja banyak orang-orang seperti itu. Salah satunya tadi para murid. Murid-murid Yesus ketika nanti setelah Roh Kudus turun, mereka mengalami perubahan kehidupan yang luar biasa. Salah satunya Petrus. Ketika dia keluar dari Israel, khususnya waktu mereka di Yerusalem, Petrus yang berani berkhotbah. Sampai kalau kita baca Kisah Para Rasul, 3.000 orang bertobat. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus yang menandakan kehidupan Petrus. Betul-betul menyerahkan hidupnya di dalam perubahan total. Dan Roh Kudus berkuasa di sana sehingga khotbahnya punya kuasa. Dan Petrus yang tadi takut mati waktu Yesus ditangkap. Justru dia yang keluar. Berkhotbah. Ketika dia dimasukkan dalam penjara, dia tidak takut. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya. Menjadi seorang murid. Rela dia mati. Dan kalau kita baca tradisi gereja, dia disalibkan dengan kepala ke bawah dan dia mati. Dan kita tahu nanti Stefanus. Tadi abad-abad modern ada banyak orang yang mengalami seperti itu. Nah, Tuhan Yesus mau seorang murid seperti itu. Yang ketika diperhadapkan dengan nyawa pun hilang, mereka rela. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Tentu kalau kita melihat Tuhan Yesus tidak hanya meminta kita untuk menjadi seorang murid yang punya komitmen. Yang rela menyerahkan nyawanya. Tetapi dia sendiri yang mempraktekkan. Dia sendiri yang duluan mempraktekkan. Bagaimana? Ketika dia melihat manusia berdosa di bumi ini akan binasa. Tidak ada jalan keluar. Dia turun dari surga. Meninggalkan takhta-nya, kenyamanan, kemuliaan. Dan dia tahu penderitaan yang hebat akan dia alami. Oh ya. Dia lahir di kandang domba. Nah, ketika dia mulai besar dan mulai melayani dengan hati yang penuh kasih, dia ditolak. Di kampung halamannya. Dia mau dibunuh. Tapi karena belum waktunya, Tuhan menyelamatkan dia. Nah, Bapak Ibu, sampai nanti kita rayakan, diingati di dalam Jumat Agung. Bagaimana dia disiksa. Penyiksaan yang begitu mengerikan. Dicambuk sampai daging-dagingnya itu robek. Dan terakhir dikasih mahkota duri dengan duri yang tajam. Menancap di kepalanya sampai mengeluarkan darah. Dan puncaknya adalah di kayu salib. Tangannya dipakukan. Kakinya. Sehingga setelah beberapa jam darahnya habis. Menimbulkan kematian. Kenapa dia lakukan itu? Dia hanya memilih satu hal. Apa? Engkau dan saya. Manusia berdosa. Tidak ada yang lain di hatinya. Yang dia cintai. Melebihi nyawanya. Selain engkau dan saya. Maka sekarang dia tantang kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Kalau tidak membenci siapa-siapa. Hanya dia yang mau dicintai. Itulah yang layak menjadi seorang murid. Punya komitmen.
punya satu janji kepada Tuhan yang ia wujudkan. Satu-satunya yang dicintai hanya Tuhan. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau, misalnya begini, kalau umpamanya di dalam pertandingan, dari garis start itu banyak orang yang mengikuti untuk bersaing. Nah ini, untuk bersaing, untuk menjadi juara. Tapi Yesus mau pertandingan itu yang ada di dalam garis start menuju garis finish, hanya Yesus yang ada di situ. Tidak ada yang bersaing bagi dia. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, jadi kalau umpamanya kita koreksi dan menilai diri kita, seperti yang ada pujian, selidikilah aku. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan uang kita? Dalam hal apa? Sejauh mana kita menggunakan uang itu untuk apa? Bukankah uang itu untuk kita gunakan memuaskan keinginan kita membeli barang-barang yang kita sukai? Atau bukan semua, tapi kita memberi perpuluhan, kita memberi persembahan, kita membantu pelayanan misi Tuhan. Di sana Tuhan melihat kita. Tidak usah kita banyak ngomong, saya mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sejauh mana engkau menggunakan uangmu? Bukan masalah banyak. Sekali lagi bukan masalah banyak. Karena Tuhan kaya. Tapi sebelah mana engkau bergumul seperti janda miskin. Di tengah-tengah kesulitan hidup, hanya itu uang yang dia miliki. Dia berikan untuk Tuhan sebagai persembahan. Pertama. Yang kedua, apa yang membuat Anda bersuka cita? Hal apa? Kadang seseorang pernah mengalami begini. Ketika pertandingan Liga Champions, atas satu grup sepak bola Real Madrid main di final. Oh, dia bisa bangun jam 3 pagi. Tapi suatu ketika istrinya membangunkan dia karena istrinya masuk angin. Dia bilang, enggak, ini sedang apa ini? Pasang minyak angin aja. Istrinya marah. Lalu tanya, siapa sih yang lebih berharga di matamu? Grup sepak bola Real Madrid atau saya? Kalau saya mati karena sakit? Baru dia minta maaf kepada istrinya. Apa yang membuat kita senang, sesuatu yang antusias? Apakah Tuhan atau yang ada di dalam dunia ini? Di sana kelihatan seorang murid. Yang ketiga, apa sih yang membuat Anda frustrasi? Ada anak remaja ketika HP-nya ketinggalan di rumah. Waktu dia diajak orang tuanya ke rumah, baru dia sadar di tengah jalan, sudah jauh dari rumah, di mobil. Waduh, HP-ku ketinggalan. Dia kewalahan karena memang anak-anak kita sekarang ya zaman modern. Sudah dipengaruhi dengan main game. Ketika HP itu tidak di tangan, seolah-olah segalanya sudah kacau balau. Anak remaja kalau ketinggalan HP, sudah mereka frustasi. Apa yang membuat kita frustasi? Kalau tidak berdoa, apakah ada hati kita tidak ada damai sejahtera? Di situ kelihatan seorang murid. Kalau hari Minggu tidak beribadah, kalau tidak melayani Tuhan, apakah hati kita gelisah? Karena kita belum menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Di situ kelihatan seorang murid. Bapak Ibu, perkataan Yesus, jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, saudaranya laki-laki perempuan, bahkan dirinya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Bagaimana Anda dengan saudara? Saya dengan saudara? Apakah selama ini kita pengikut yang hanya ikut-ikutan, motivasinya nggak benar? Atau kita sudah di jalur seorang murid yang punya komitmen? Hanya Yesus yang kita cintai di dalam hidup kita, bukan yang lain. Kita tidak menjadi tuan dari Allah dan Mammon, hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi seorang murid sampai kita bertemu dengan Dia. Kita tunjukkan melalui apa? Kerinduan kita waktu saat teduh, berdoa, melayani Dia, beribadah kepadanya. Dan di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita tidak pernah meninggalkan Dia.
Hanya Dia satu-satunya Tuhan kita. Termasuk ketika nyawa kita pun ditantang, mungkin itu bisa hilang. Tetap kita menjadi seorang murid. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau telah lebih dahulu mati bagi kami, agar kami dipilih satu-satunya diselamatkan, bukan makhluk lain. Engkau rela mati bagi kami yang kami nanti ingat di Jumat Agung. Dan sekarang Engkau menantang kami, apakah kami seorang murid? Atau hanya pengikut yang hanya ikut-ikut saja karena motivasi? Berkat-Mu, ampuni kami kalau kami seorang pengikut yang ikut-ikutan Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang rela pun mati bagi-Mu. Hanya kami memohon, berikan kami kekuatan untuk itu. Kami mampu melakukannya. Seperti murid-murid yang pertama. Roh Kudus yang menolong kami dan mengubah kehidupan kami. Biarlah kami wujudkan itu ya Tuhan, ketika kami saat teduh rindu mendengar suara-Mu. Ketika beribadah hari Minggu, kami harus beribadah. Dan ketika masih ada hidup ini, kami melayani Engkau dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Gerakan hati kami untuk mewujudkan cinta kami kepadamu sebagai seorang murid. Tolong kami ya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita berdoa bagi seluruh jemaat. Akan mereka betul-betul mau mengambil komitmen menjadi seorang murid. Bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ketika diberkati baru mereka suaranya begitu antusias, haleluya. Tetapi di dalam penderitaan pun mereka tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Mari kita doakan seluruh jemaat untuk seperti itu, menjadi seorang murid. Khususnya bagi jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Yang sedang mengalami permasalahan keluarga, suami istri, permasalahan ekonomi, agar mereka tetap mau menjadi seorang murid, memperkenankan hati Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang demikian. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat. Kami rindu mereka juga menjadi seorang murid. Biarlah Engkau Tuhan membangun kerinduan itu, komitmen itu di dalam hati setiap kami, jemaat Sion, dari pusat maupun di pos-pos PI. Sehingga kami menjadi seorang murid karena kekuatan dari Tuhan. Karena pertolongan dari Tuhan. Dan ada komitmen yang terpatri di dalam hati kami ya Tuhan. Tolong kami. Kami tidak mampu untuk seperti itu. Kami mohon Roh Kudus yang meneguhkan kami menjadi seorang murid. Bapa, kami berdoa juga khususnya bagi jemaat kami yang saat ini mengalami sakit penyakit. Mungkin mereka secara pribadi, mungkin anggota keluarga. Atau mungkin selama pandemi dan sampai saat ini ekonomi mereka belum beres, belum pulih. Teguhkan mereka ya Tuhan. Agar mereka tetap bersyukur dan tetap menjadikan Engkau Tuhan. Melalui apa? Mereka tetap berdoa. Mereka tetap mengucap syukur. Karena mereka yakin Engkau ada. Tolong kami seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Agar seperti seorang murid. Yang sungguh-sungguh hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami. Di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Selanjutnya mari kita berdoa untuk donor darah hari Minggu. Sebagai seorang murid, mari kita terlibat dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Donor darah ini adalah menolong orang-orang yang membutuhkan. Yang mungkin kalau tidak ada darah, nyawa mereka terancam. Tuhan Yesus mau menolong orang seperti itu. Mari kita mau terlibat. Kalau kita tidak bisa, mungkin ada anggota keluarga kita. Kalau kita tidak bisa, mungkin ada karyawan kita, sahabat kita. Kita ajak, bahkan kita daftarkan. Supaya bidang diakonia boleh mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan. Mari kita memberitahu teman-teman juga yang mungkin ada di Komsel agar mereka terlibat di dalam donor darah ini.
Paling tidak kalau boleh ada yang mendaftar 30, 40, 50, begitu menyenangkan kalau sampai jumlah yang demikian. Mari kita doakan dan terlibat di dalamnya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, minggu ini ada donor darah yang dikoordinir oleh Bidang Diakonia. Kami mohon setiap kami yang sehat, yang bisa mendonorkan darah, biarlah kami terlibat. Karena kami tahu ada orang-orang yang sakit penyakit, dioperasi, yang mungkin mengalami tabrakan, membutuhkan darah. Dan nyawa mereka terancam. Engkau sangat mengasihi orang-orang yang demikian. Dan berikan kami hati agar juga terlibat di dalam donor darah ini. Sebagai wujud kami menyatakan kasih kepada orang-orang yang demikian. Bapa, kami berdoa juga bagi kami. Untuk kami kalau ada karyawan, kami ajak mereka untuk terlibat. Atau ada teman-teman kami di dalam komsel. Atau orang yang kami kenal. Biarlah kami sebarkan supaya orang-orang ini terlibat. Mau mendonorkan darah. Tuhan gerakan kami semua. Dan berikan kami semangat untuk ambil bagian di dalam pernyataan kasih ini. Menolong orang-orang yang membutuhkan darah. Karena kadang-kadang dalam waktu tertentu PMI kekurangan darah. Tolong kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi panitia khususnya dari Diakonia, mempersiapkan kebutuhan, mempersiapkan peralatan, komunikasi dengan PMI, biarlah Engkau pimpin sehingga berjalan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Pokok doa berikutnya, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita di dalam persiapan pemilu. Kita tahu mulai panas situasi. Ada hal-hal yang diperdebatkan, masalah pemilihan tertutup terbuka. Mari kita berdoa, ada orang-orang juga yang mau supaya bangsa ini ribut. Mari kita doakan supaya bangsa ini di dalam perlindungan Tuhan dan nanti pemilu berjalan dengan lancar. Sehingga bangsa kita terus membangun dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam proses pemilihan umum. Suasana sekarang politis sudah mulai memanas. Khususnya ada calon-calon tertentu yang sudah ngambil start, ada juga yang macam-macam. Kami mohon supaya tenang, ada damai sejahtera, tolong KPU juga untuk mempersiapkan persiapan yang dilakukan. Kami berdoa juga bagi tokoh-tokoh bangsa kami agar mereka melihat bukan hanya kepentingan pribadi semata, kepentingan politik semata, tapi kepentingan bangsa ini. Demi dapat kesinambungan pembangunan terjadi. Tuhan tolong. Kami rindu nanti 2024 ada pemilihan presiden yang sudah Tuhan pilih. Dan itulah yang memerintah bangsa ini. Berikan damai sejahtera. Tuhan pimpin. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan yang kita tadi renungkan dan mengakhiri doa ini dengan satu pujian komitmen. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan satu komitmen janji kepada Tuhan. Seorang murid. Serahkan seluruh hidupku. Serahkan seluruh hidupku, turut perintah Tuhanku. Serahkan seluruh waktuku, puji Tuhan selalu. Semuanya bagimu, setia pada Tuhanku. Baik kedua, serahkan cita-citaku, lepaskan kehendakku, serahkan segenap hatiku, kau bertakhta dalamku. Semuanya bagimu, setia pada Tuhanku. Baik ketiga, serahkan semua cintaku. Serahkan semua cintaku, hanya cinta Tuhanku. Serahkan seluruh diriku, semua untuk Tuhanku. Semuanya bagimu, setia pada Tuhanku. Kebaktian doa selesai. Tuhan menolong kita menjadi seorang murid.